lalu akhirnya mengambil baygon di situ. Adakah rasa takut di hati Bapak, di pikiran Bapak? Itu saja. Terima kasih Pak pertanyaannya. Kalau secara pribadi, rasa takut saya pikir tidak ada. Karena yang saya pikirkan, ya sudahlah gitu ya, sudah gitu. Jadi rasa takut atau rasa racun itu ke mulut saya atau ke lidah saya nanti itu terbakar atau apa, ya saya tidak memikir itu. Yang saya pikirkan adalah sudah cukup. Inilah jalannya, mungkin jangan berlarut-larut dalam kelelahan ini, kesedihan ini, kesakitan ini, itu versi saya. Jadi saya pikir untuk rasa takut itu nggak ada. Oh, nggak ada, berarti memang udah niat banget ya, nggak memikirkan nanti habis ini muntah-muntah, habis ini nanti panas gitu ya. Tapi puji Tuhannya memang nggak jadi, dan sekarang bisa kita lihat ya sangat subur, berkati Tuhan. Ya, mungkin penutup mungkin yang bisa sampaikan, saya merasa bahwa seperti saya pesankan ke terakhir kepada teman-teman tadi, siapapun kita dan siapapun keluarga kita yang mungkin pernah mengalami itu, saya pribadi sudah menyaksikan bagaimana ternyata Tuhan itu merancang semua itu baik adanya. Seperti saat ini saya rasa bagaimana saya bisa menikahi seorang wanita yang tercantik lah menurut saya di masa itu, dan dengan penantian panjang saya juga mempunyai seorang putri, seorang anak. Jadi itu semua rencana Tuhan, dan saya bisa berdiri di sini juga di hadapan teman-teman juga. Saya pikir inilah rencana Tuhan untuk hidup saya. Bagaimana saya bisa menyaksikan bagaimana Tuhan itu berproses dalam hidup saya, dan mungkin saya harapkan juga kesaksian saya ini bisa berdampak baik kepada teman-teman yang lain. Bukan berarti jadi terpikirkan kembali, ya udahlah, dia pun kemarin seorang juntri pengen pernah bunuh diri, akulah gitu. Tapi tidak seperti itu. Yang saya mau katakan bahwa inilah indahnya hidup bersama Tuhan. Saat kita membuka diri, biarkan Tuhan bekerja kepada kita, dan kita juga bersahabat dengan Tuhan melalui teman-teman semua, anak-anak Tuhan, lingkungan Tuhan. Maka dengan sendirinya Tuhan akan bekerja kepada kita dan memberikan lebih dari apa yang kita pikirkan. Super ya, nggak kayak ini tunggu semua ringin. Oke, terima kasih Bang Juntri ya. Ya, dan kalau bisa saya ingatkan lagi kita semuanya bahwa selalu ada solusi dari setiap masalah yang kita hadapi, dan bersama Tuhan itu pasti selalu ada. Apa yang kita lihat buruk tetap bisa dari Tuhan jadikan indah gitu ya. Oke, dan untuk kesimpulan kita malam hari ini saya akan langsung panggilkan Bapak Pendeta kita, Bapak Andi Harahap, untuk bergabung, bukan bergabung sih, silahkan masuk ke depan aja. Saya juga menghilang habis ini. Oke, bisa tepuk tangan ya. Oke, baik. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Ya, siapa kita diberkati lewat kesaksian pada hari, coba lambaikan tangannya ke atas. Ya, puji Tuhan. Mari kita berikan sekali lagi aplaus kepada 3 narasumber yang hebat dan luar biasa. Ya, baik. Untuk menutup closing reflection pada hari ini, yang saya ingin sampaikan kepada kita, saya tidak panjang, paling 2,5 jam ya. Iya. Yang setuju katakan amin. Karena amin cuma 5, akhirnya saya tutup dengan 15 menit. Iya, amin yang cepat ya. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, sebenarnya topik bunuh diri ini adalah topik yang tidak enak untuk dibahas dan tidak enak untuk dibicarakan. Tidak enak kalau topik ini sedikit kita singgung-singgung, sehingga jarang sekali memang topik bunuh diri dibahas, baik di gereja, baik di perkumpulan kerohanian. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini sangat sensitif memang. Tapi Bapak Ibu Saudara, setelah topik yang kita angkat ini, saya juga mulai banyak belajar bahwa memang bunuh diri ini adalah hal yang sudah biasa sebenarnya terjadi. Bahkan di Alkitab juga sudah mencatat bahwa ada 7 tokoh pernah bunuh diri. Di Alkitab juga dicatat orang-orang hebat pernah bunuh diri. Bukan cuma orang biasa. Saya hanya bagikan Bapak Ibu. Yang pertama,
seorang raja bunuh diri, yaitu Raja Saul. Dia bunuh diri karena dia gagal, dia kalah menghadapi bangsa Midian pada kala itu, sehingga dia harus menyuruh ajudannya, tusuklah aku, karena ajudannya nggak mau. Dia ambil pedangnya lalu dia tusuk. Lalu setelah itu datang ajudannya karena dilihatnya rajanya seperti itu, ditusuknya lagi dirinya, akhirnya dia juga mati. Nah, saya selidiki Bapak Ibu, ada 3 raja yang rupanya bunuh diri dalam Alkitab. Jadi raja yang kedua adalah Raja Abimelek. Dia juga bunuh diri. Sama halnya, karena mengalami kegagalan. Bahwa sekali lagi, bunuh diri bukanlah solusi, tapi itu akan menambah masalah kepadamu, menambahi persoalan kepada keluarga yang kau tinggal. Mari kita belajar daripada yang sudah terjadi, Bapak Ibu. Saya di luar daripada konteks apakah mereka masuk surga dan neraka, tapi saya hanya sampaikan Bapak Saudara bahwa seberat-beratnya masalahmu, tidak ada masalah seberat Rasul Paulus sehingga dia berani berkata, semuanya ku anggap sampah ketika pengenalanku akan Kristus. Dia masuk penjara udah biasa, dia dikejar-kejar sudah biasa, bahkan dia sudah pernah dipasung Bapak Ibu di tengah-tengah penjara yang sangat dalam sekali, tapi dia tidak pernah berpikir untuk menyerah, karena dia punya prinsip, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kepadaku. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Terakhir Bapak Ibu Saudara, ketika kita punya masalah dan persoalan yang kunjung tidak selesai kita hadapi Bapak Ibu Saudara, yang menjadi hal yang harus kita lakukan adalah sama seperti para narasumber kita tadi. Bapak polisi tadi menyampaikan, dia berdoa sama Tuhan. Tidak ada solusi yang lain kecuali kau curhat sama Tuhan. Memang hari-hari ini orang sudah kehilangan seseorang pemimpin dalam keluarga, dalam gereja. Orang sudah kehilangan. Tetapi Tuhan tidak pernah melupakan engkau. Saya akan lama-lamakan ini karena hujan, ya. Sebenarnya saya sudah 15 menit, tapi hujan, kalaupun tidak pulang, kena hujan, ya kan? Saya tadi mencatat beberapa tulisan mengenai masalah. Untuk hati yang terluka, perasaan ini memang menyakitkan, mencengkram begitu kuatnya, menyiksa seolah mencekik napas, membuat hati terasa gelap. Untuk hatimu yang sedang terluka hari ini, memang pedih, memang sedih. Kadang-kala kita emosi yang tidak bisa kontrol. Untuk hati kita yang sedang terluka pada hari ini, memang kenyataannya kadangkala terasa pahit. Banyak hal yang terbaik yang terlewati, banyak yang terhenti tanpa diakhiri, banyak kejadian yang tidak dimengerti. Untuk hatimu yang sedang terluka pada hari ini, entah berapa kali kau harus merasa kecewa, dikecewakan oleh ekspektasi, dikecewakan oleh angan-angan, dikecewakan oleh diri sendiri, dikecewakan oleh karena keluargamu tidak mendukungmu. Untuk hati yang sedang terluka hari ini, perasaan ini memang menyakitkan. Perasaan ini memang sangat memilukan, seolah-olah menyiksa, mencekik batin ini. Meskipun waktu terus bergulir, meskipun lelah sudah mencapai batas,
Meskipun diri ingin berhenti, untuk hati yang sedang terluka hari ini, mungkin ini akan membuatmu trauma, takut mengalami hal yang sama, takut mengulangi kesalahan yang sama, takut memulai lembaran hidup yang baru. Untuk hati yang terluka hari ini, kau tidak sendirian dan tidak akan pernah sendirian. Mari yuk kita bersama-sama, kita coba lewati hari-hari ini. Bersama kita coba kita obati hati luka kita dengan cara kita tersenyum bahwa aku adalah ciptaan Tuhan yang paling berharga. Yuk mari kita bersama menerima bahwa hidup ini adalah sebuah perjuangan yang harus aku hadapi. Untuk hati yang terluka, kau akan pulih dan pasti akan pulih. Tak peduli berapa detik yang harus dilalui, tak peduli berapa bab yang harus dibaca, tak peduli berapa kenyataan yang harus diterima. Tapi aku yakin dan percaya ketika aku berserah kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepadaku. Puji Tuhan. Saya undang kita boleh bangkit berdiri. Saya mengajak kita menaikkan satu lagu dari The Massive. Hidup ini adalah anugerah. Kalau tidak ada liriknya, ada di Google yang sudah disiapkan. Saya undang seseorang boleh mendampingi saya bernyanyi yang tahu liriknya, yang tahu nadanya. Yuk kita bernyanyi. Yuk. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Sekali lagi, tak ada manusia yang terlahir sempurna. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan sesali segala yang telah terjadi. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak pernah putus asa. Baik Bapak Ibu, saya undang Bapak Ferry Ginting menutup kita dalam doa. Kita masih berdiri. Ya, untuk menutup acara kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan sampai saat hari ini, sampai saat malam hari ini Tuhan. Acara kami, sebentar kami mau akhiri, kiranya apa yang kami dengar hari ini Tuhan, bahwa bunuh diri bukan solusi. Biarlah apa yang kami pelajari pada saat ini Tuhan bisa kami pegang dan kami lakukan. Biarlah Tuhan kami percaya bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami. Ajari kami tetap Tuhan agar benar-benar kami taat akan firman Tuhan.
Kami berdoa saat ini Tuhan untuk setiap orang-orang yang telah mengambil bagian untuk kegiatan ini, untuk acara malam hari ini Tuhan. Engkau kiranya tetap memberkati setiap orang yang telah ikut mengambil bagian. Demikian juga Tuhan, anak-anak-Mu yang telah hadir semuanya di tempat ini, kiranya Tuhan yang selalu memberkati. Demikian juga Tuhan, orang-orang yang akan menyaksikan acara ini melalui media sosial, Tuhan yang memberikan berkat, Tuhan yang berbicara kepada setiap orang-orang yang mau belajar dari materi apa yang kami pelajari pada saat malam hari ini. Terima kasih Bapa untuk acara selanjutnya 2 minggu yang akan datang. Tuhan juga yang tetap memberkati, Tuhan yang mempersiapkan semuanya Tuhan, agar semua acara yang kami persiapkan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya dari tempat ini. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang mengantarkan kami semuanya pulang ke rumah kami masing-masing dalam keadaan sehat dan penuh berkat, penuh sukacita. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Satu. Bunuh diri bukan solusi.